Martial Peak 3207. Tidak hanya dia tidak memiliki persyaratan apapun, dia bahkan mengirim 2 klan untuk membantunya merawat kebun obat. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia ini? Yang Kei akhirnya mengalami keinginan Wood Spirit Rache untuk tanaman langka. Seperti yang dikatakan Penatua, ini adalah tatanan alami. Jika pohon Yang Kei bisa dirawat oleh mereka, itu akan menjadi cara terbaik untuk berterima kasih kepada mereka, dan untuk Yang Kei, ini adalah kesepakatan yang bagus. Tidak hanya dia tidak perlu membayar apapun, tetapi dia bahkan menyewa 2 pelayan secara gratis. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih baik di dunia? Semburan kebahagiaan yang tiba-tiba menyebabkan Yang Kei merasa sedikit pusing. Dia berjalan bolak-balik di lubang pohon beberapa kali dengan penuh semangat. Muna mengerutkan kening padanya dan berkata dengan sinis, jika kamu bahkan tidak setuju dengan ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tolong jangan datang ke sini lagi di masa depan, balap roh kayu saya tidak menyambut kamu. Dan balap boneka batu. Setuju, kenapa tidak? Yang Kei berhenti di jalurnya dan menyeringai pada Muna, Patriark memiliki niat baik, jika bocah kecil ini terus menolak, itu akan terlalu tidak tahu berterima kasih. Muna mendengus ringan dan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ekspresi Yang Kei menjadi serius lagi, tapi ada satu hal yang harus saya beritahu Patriark. Apa? Sekarang kedua klanmu telah jatuh ke tanganku, aku khawatir mereka tidak akan bisa melihat cahaya hari lagi. Jika dia benar-benar membawa 2 roh kayu, dia pasti akan melemparkannya ke kebun obat batas kecil misterius. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi pohon abadi, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Muna mengerutkan kening, apa, kamu ingin membatasi kebebasan mereka? Aku tidak punya pilihan selain meminta Patriark untuk memaafkanku. Muna merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya hal ini bukan masalah kecil. Yang Kei berkata dengan serius, jika Patriark tidak keberatan, bocah kecil ini akan dengan senang hati melakukannya. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, jadi yakinlah. Aku tidak khawatir tentang itu. Bagi Wood Spirit, bisa bergaul dengan tanaman berharga adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Yang Kei memiliki pohon azure dalam kepemilikannya, dan bahkan sesuatu yang lebih berharga dari itu, jadi roh kayu manapun akan bersedia melayaninya. Selain itu, karena dia telah membuat proposal seperti itu, Muna jelas telah mengantisipasinya dan mengangguk, tidak masalah. Yang Kei menyeringai, terima kasih banyak atas niat baik Patriark. Ketidaksenangannya sebelumnya dengan Muna telah lama menghilang, dan dia tiba-tiba berkata dengan ragu-ragu, Patriark, bukankah 2 klan terlalu sedikit? Jika memungkinkan, bisakah kamu mengirim 7 atau 8? Mata tetua melotot saat Muna berteriak, enyahlah. Saya hanya mengatakan, jika kamu tidak setuju, lupakan saja, mengapa kamu berteriak? Yang Kei memiringkan kepalanya dan bergumam. Berhenti berpura-pura tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dariku, kata Muna dengan marah. Yang Kei mengangkat kepalanya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Patriark, tolong panggil 2 klan. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Dia bahkan tidak berhenti sejenak, takut bahwa Muna akan kembali pada kata-katanya. Tidak peduli apa, dia harus mengambil 2 roh kayu terlebih dahulu. Hati Muna dipenuhi amarah, tapi dia masih mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Asteris Asteris 2 roh kayu dengan cepat terbang dari luar ruangan dan setelah membungkuk pada Muna, keduanya menoleh untuk melihat Yang Kei, jelas siap. Yang Kei melihat sekeliling dan langsung merasa geli. Salah satu dari 2 roh kayu adalah wajah yang dikenalnya, orang yang pergi untuk menyambutnya kemarin. Sepertinya dia mudah malu, dan ketika dia bertemu matanya, wajahnya langsung memerah saat dia melihat sekeliling dengan gugup. Yang lainnya juga adalah roh kayu wanita, tapi dia cukup alami dan tidak terkendali. Ketika dia melihat Yang Kei menoleh, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menyebabkan dunia menjadi terang. Mulu, mulai sekarang, kamu akan mengikuti anak ini dan menjaganya dengan baik, sesuatu, perintah Muna. Muzu dan Mulu keduanya mengangguk, ya. Muna kemudian menoleh ke Yang Kei dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Jika kamu berani membiarkan mereka menderita keluhan atau cedera, saya tidak akan membiarkannya. Patriark, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan mereka kehilangan sehelai rambut pun. Yang Kei menepuk dadanya dan berjanji, matanya bersinar saat dia melihat ke arah Muzu dan Mulu. Mulai sekarang, 2 roh kayu ini akan menjadi miliknya, sungguh luar biasa. Siapa di antara kalian yang Muzu dan yang mana Mulu? Yang Kei tersenyum dan bertanya dengan polos. Roh kayu yang anggun membungkuk dan berkata, saya Muzu. Dia menunjuk temannya yang masih tersipu, dia adalah Mulu. Yang Kei mengangguk berulang kali, dengan lembut menghibur, aku akan mengirimmu ke suatu tempat, jangan takut. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan meraih mereka. Mengepalkan 5 jarinya, kedua roh kayu menghilang. Muna menjadi marah dan mengangkat tangannya. Segera,
Tanaman merambat setebal lengan anak muncul dari lubang pohon dan melesat keluar seperti anak panah dari busur, membungkus Yang Kai seperti pangsit dalam sekejap mata. Ras roh kayu tidak suka berkelahi, tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Masing-masing tubuh mereka yang kecil dan indah mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan ras lain. Kemampuan Muna bahkan melebihi Master Realm Kaisar urutan ketiga biasa. Meskipun dia mungkin tidak sekuat roh suci, dia tidak lemah. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Muntahkan. Tenang, tenang. Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin saat dia berbicara, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan memakan siapapun hidup-hidup. Di mana mereka? Melihat kedua klan menghilang tanpa jejak, bagaimana mungkin Muna tetap tenang? Dia baru saja menyerahkannya kepadanya, tetapi sekarang dia bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Apa yang akan terjadi di masa depan? Di tempat yang aman. Saat Yang Kai berbicara, daging dan darahnya mulai menggeliat dan hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar. Dengan goyangan tubuhnya, tanaman merambat yang mengikatnya tiba-tiba tampak telah dipotong oleh ribuan bilah, berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke bawah. Mata Muna menyipit. Kekuatan ini, Penatua juga menatap Yang Kai dengan kaget. Dia telah tinggal bersama Muna selama ribuan tahun, jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan pengikat tanaman merambat itu. Mungkin dia bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk membebaskan diri dari tanaman merambat, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya dengan mudah. Sebelum Fan Wu dan dua lainnya tiba, Yang Kai telah tenggelam dalam pemahamannya tentang hukum luar angkasa dan secara samar-samar mendapatkan beberapa wawasan, tetapi itu tidak cukup komprehensif. Sekarang pemahamannya tentang hukum luar angkasa telah mencapai tingkat yang baru, jika dia diberi lebih banyak waktu untuk menyempurnakannya, kemungkinan dia akan dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang baru. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jika masalah tentang musuh dan mulu tidak dijelaskan dengan jelas, Muna pasti tidak akan menyerah. Patriark, kamu juga tahu bahwa saya mahir dalam hukum luar angkasa, jadi tidak aneh bagi saya untuk memiliki artefak luar angkasa, kata Yang Kai sambil mengeluarkan manik batas misterius. Di masa lalu, dia telah menyembunyikan manik batas misterius dengan sangat baik karena kekuatannya tidak mencukupi dan dia perlu menggunakannya di tempat-tempat tertentu, tetapi sekarang dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dunia, tidak perlu baginya untuk mengambil manik misterius. Manik batas terlalu serius. Cahaya cemerlang melintas di manik batas misterius dan musuh dan mulu yang linglung muncul sekali lagi. Dunianya sendiri, seru Penatua. Mata Muna juga menyala saat dia tiba-tiba mengerti, pohon Asure dan benda itu ada di dalam. Betul sekali. Tiba-tiba, dia menyeringai, apakah Patriark ingin masuk dan melihatnya? Muna segera memasang tatapan waspada, jika aku masuk, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar, kan? Bagaimana bisa? Yang Kai tertawa kering. Dia benar-benar punya rencana seperti itu. Sebagai Patriark, kemampuan Muna untuk mengolah bunga dan rumput roh jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh kayu biasa. Jika dia membawanya ke batas kecil misterius, tetapi dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Klan boneka batu dan ras roh kayu sangat erat hubungannya dan sering mengandalkan kekuatan satu sama lain. Jika dia menculik Muna, tetua boneka batu mungkin akan menjadi yang pertama menolak. Namun, Muna sekarang mengerti mengapa Yang Kai mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melihat cahaya hari untuk saat ini. Artefak luar angkasa ini adalah dunianya sendiri, jadi jika seseorang ingin keluar darinya, mereka secara alami membutuhkan izin Yang Kai. Muzu dan Mulu masih bingung. Pada saat itu, mereka tiba-tiba muncul di dunia lain, tetapi sebelum mereka dapat dengan cermat memeriksa lingkungan dunia itu, mereka telah kembali ke lubang pohon. Wah, kamu benar-benar memiliki banyak hal baik untukmu, Muna mendecakkan lidahnya dengan heran. Artefak luar angkasa yang bisa membentuk dunia mereka sendiri cukup langka, dan dalam sejarah panjang dunia ini, itu hanya muncul beberapa kali. Selain itu, artefak semacam ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang mahir dalam Space Force sepenuhnya, menyebabkan orang lain iri. Apakah Patriark punya pertanyaan lain? Tidak, perlakukan mereka dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menderita sedikit pun, kata Yang Kai sambil memasukkan Muzu dan Mulu kembali ke batas kecil misterius dan menangkupkan tinjunya. Bocah kecil ini berterima kasih kepada Patriark atas niat baiknya. Di masa depan, saya akan mengendarai angin dan menerobos laut, saya tidak akan melupakan perawatan Patriark hari ini. Sudah larut, anak kecil ini akan pergi dulu, kita akan bertemu lagi. Petik 2. Penatua berkata, hati-hati. Jika kamu membutuhkan bantuan Stone Puppet klan saya di masa depan, jangan ragu untuk datang dan menyapa kami. Yang Kai mengangguk dan berjalan keluar dari rumah pohon, kembali ke formasi hukum luar angkasa. Formasi hukum luar angkasa melonjak, dan dengan kilatan cahaya, sosok Yang Kai menghilang. Di wilayah utara, Istana Surga Tinggi, formasi hukum luar angkasa telah ditutupi oleh sebuah istana. Formasi berdiri di tengah istana dan beberapa murid yang bertugas duduk bersila.
Tempat ini adalah saluran yang terhubung ke dunia luar oleh High Heaven Palace, jadi tentu saja itu adalah tempat yang sangat penting. Selalu ada Master Realm Kaisar yang menjaga tempat ini sepanjang tahun, dan istana dilindungi oleh lapisan formasi besar yang didirikan oleh Nanmen Dajun. Jika orang luar berani menyerang tempat ini, mereka hanya perlu mengaktifkan formasi mereka untuk mengubah istana ini menjadi tanah pembantaian. Bahkan Master Realm Kaisar urutan ketiga tidak akan bisa lolos dari kematian. Master Realm Kaisar yang berjaga di sini hari ini tidak lain adalah Bian Yuking. Sejak dia menerima bantuan Yang Kai di Istana Danau Roh dan menerobos ke tahap Daosos, dia telah bergabung dengan Istana Surga Tinggi. Karena pengalamannya sebelumnya dalam mengelola Sekte Bulu Biru, dia selalu membantu Kepala Pengawas Istana Langit Tinggi Hua Qingxi dalam mengelola sekte, sehingga dia sekarang dapat dianggap sebagai pengawas kedua Istana Langit Tinggi. Omong-omong, High Heaven Palace sekarang memiliki cukup banyak Emperor Realm. Yang paling kuat adalah 3 Raja Monster, Master Pil Kaisar Ji Ying, Master Formasi Kaisar Nanmen Dajun, Master Pemurni Artefak Kaisar Hou Yu. Diikuti oleh Hua Qingxi, Bian Yuking, dan mantan Master Sekte 1000 Daun Yehen. Meskipun Istana Surga Tinggi tidak memiliki banyak orang, jumlah penguasa Kaisar Realm sangat menakutkan. Mungkin tidak ada sekte di dunia ini yang bisa mencapai rasio seperti itu.